Kami datang menyembah-Mu malam hari ini Tuhan, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, di hidupku Tuhan, di hidupku. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
Welcome to Bethlehem at Home, Ibadah Online, GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Kami berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita serta tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Sehubungan kota Palembang kembali menjadi zona merah, maka gereja memutuskan untuk sementara ibadah minggu hari ini 23 Mei dan juga ibadah minggu depan yaitu tanggal 30 Mei hanya kita adakan secara online saja untuk ibadah secara onsite tatap muka 6.30 di GMI Bethlehem dan 9 pagi di GMI Pospel Bethlehem CGC dialihkan ke ibadah secara online di rumah masing-masing melalui YouTube GMI Bethlehem jam 6.30 pagi dan 9.30 pagi. Kami menghimbau jemaat terus patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang terpenting, percayalah bahwa situasi apapun yang terjadi, Tuhan akan terus mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita di tahun ini, because God is good all time. Bagi jemaat yang telah memutuskan untuk dibaptis, CD, atestasi, ataupun yang merencanakan menikah di tahun ini, dapat segera mendaftarkan diri kepada TU Gereja dan dapat segera mengikuti kelas katekisasi bimbingan baptisan dan kelas bimbingan pranikah secara online. Besok 24 Mei, sebagian gereja metodis kita mengenang peristiwa Aldersgate, yaitu pengalaman pembaharuan iman John Wesley, Bapa Gereja Metodis. Peristiwa ini membuat John Wesley sadar bahwa kekristenan bukan sekedar teori tetapi adalah perjumpaan dengan Allah. Kami mengucapkan selamat Hari Aldersgate. Biarlah kita juga mengalami kehadiran Kristus dalam hidup kita, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Selama 40 hari di dunia setelah kebangkitannya, Yesus berulang kali menyatakan diri kepada para murid bahwa Ia adalah Tuhan yang hidup. Kebangkitannya menjadi pengharapan bagi kita. Setelah itu Ia naik ke surga. 10 hari kemudian, Roh Kudus turun ke dalam dunia yang dikenal dengan Hari Pentakosta atau hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah di hari Pentakosta ini kita sekali lagi boleh bersyukur kepada Tuhan atas Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Dan firman Tuhan di hari Pentakosta ini secara khusus akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Dr. Hari Sugianto, Rektor STT Saat Malang, dengan tema Sang Penolong, Yohanes 14 ayat 16-17. Kami yakin firman Tuhan ini dapat memberikan kekuatan untuk kita dan terus berjalan bersama Roh-Nya yang kudus itu. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Welcome to Bethlehem at Home. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai dengan hari ini kita masih boleh menikmati kasih-Nya. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk mempersiapkan diri masuk dalam ibadah kita. Dan ibadah kita pada pagi hari ini kita akan mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian firman Allah berkata, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Mari jemaat yang terkasih kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Bapa bahwa pada pagi hari ini Bapa kami masih diizinkan untuk dapat berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa keberadaan kami saat ini Tuhan, dan keberadaan kami ini Tuhan adalah karunia-Mu, adalah anugerah-Mu Tuhan. Kami diizinkan untuk masih dapat tetap berdiri di sini Tuhan,
mengikuti ibadah ini Tuhan. Di tengah situasi seperti ini Tuhan, kami percaya bahwa ini adalah kuasa-Mu, ini adalah karunia-Mu, ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin mengaku dosa kami Tuhan. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, orang yang berdosa ini Tuhan, yang seringkali melupakan Tuhan kuasa-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, penyembahan kami pada hari ini Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh Tuhan, biarlah di dalam situasi seperti ini Tuhan, kami diajarkan Tuhan, bahwa kami tidak memiliki sesuatu apapun Tuhan, bahwa segala yang kami dapat lakukan Tuhan, segala sesuatu Tuhan yang berada di dalam kuasa kami Tuhan, semuanya tidak berarti Tuhan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami diajarkan kembali Tuhan untuk dapat berserah kepadamu Tuhan, karena itu satu-satunya yang dapat kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah puji-pujian kami ini Tuhan. Aku berserah, katakan aku berserah Tuhan. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi katakan, aku berserah Tuhan. Aku berserah. Aku berserah hanya kepadamu Tuhan, Juru Selamat kami. Kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Katakan, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah. Aku berserah kepadamu Tuhan. Kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Ya, katakan, aku berserah Tuhan. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Bahkan aku berserah Tuhan. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Katakan, ada hari esok. Ada hari esok, sebab yang hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari
berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Cuma yang terkasih, kita akan memuji Tuhan kita katakan kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan, kita sudah diberi kuasa oleh kebangkitannya, kita sudah diberi kuasa oleh kenaikannya. Kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki, pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tangan terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita menaikkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat suatu pujian lagi. Kita katakan bahwa kita adalah bejananya Tuhan. Kita adalah tempat Tuhan meletakkan segala firman-Nya, segala kuasa-Nya, segala kasih-Nya. Dan di dalam hidup kita, yang bisa kita lakukan hanyalah mengiringi langkah Tuhan, mengiringi rencana Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita angkat pujian ini. Katakan, kekuatan di jiwaku Tuhan ada di dalam hadirat-Mu. Kekuatan di jiwaku dan ketenangan batin kami Tuhan. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita akan berdoa syafaat. Kita akan mengangkat beberapa pokok doa kita untuk kita doakan bersama-sama. Marilah semuanya kita angkat suara kita bersama dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa Bapa untuk konferensi tahunan GMI Wilayah 2 yang akan diadakan pada bulan Juni ini. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai persiapannya Tuhan, dari panitia sampai pada pelaksanaannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan segala sesuatunya berada di dalam rencana-Mu.
Kami juga berdoa Tuhan untuk kesembuhan keluarga jemaat yang mengalami tumor di kepala. Engkau tahu Tuhan, Kau yang paling mengerti Tuhan tentang segala penyakit yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau kesembuhan itu nyata, pemulihan itu nyata Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pengurusan pendaftaran PT salah satu jemaat kami Tuhan, untuk kantornya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menyertai, Kau yang memimpin, dan Engkau yang membimbing Tuhan di dalam setiap proses yang dijalani. Kita juga mengucap syukur bahwa pada saat ini, di situasi ini kita tetap diperbolehkan untuk menjalankan ibadah. Biarlah juga kita juga bersyukur untuk keluarga-keluarga yang sudah sembuh dari COVID-19. Jemaat yang terkasih, marilah kita sekali lagi mengatakan bahwa kita mengiring Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kuserahkan kepadamu Tuhan. Kuserahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah sekali lagi Engkau boleh mengajar kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk boleh menyatakan firman ini dengan tepat sebagaimana yang Kau kehendaki. Bahkan Roh yang sama menolong kami, yang mendengar akan firman ini. Biarlah kami dimampukan mengertinya, bahkan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur saya boleh berada berbagi bersama-sama dengan saudara-saudara Gereja Metodis Indonesia Jemaat Bethlehem yang ada di Palembang. Satu sukacita boleh melayani saudara di hari Pentakosta ini. Tema yang akan kita renungkan adalah Sang Penolong. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan.
Saudara, ada sebuah perusahaan di Swiss yang mengembangkan sebuah bisnis yang unik, yaitu mengubah abu jenazah manusia yang telah dikremasi menjadi berlian. Usaha yang dimulai sejak tahun 2004 ini, saudara, telah berkembang bahkan sudah menjangkau lebih dari 20 negara di dunia. Setiap tahunnya sekitar 800 sampai 900 jenazah yang telah dikremasi itu ditangani oleh perusahaan ini. Sekitar 3 bulan kemudian abu yang dikirimkan itu akan keluar sebagai berlian yang bisa disimpan di dalam kotak atau diubah menjadi sebuah perhiasan. Seorang ibu yang anaknya meninggal mengikuti program ini, dan dia mengatakan, perusahaan ini tahu ikatan batin dan kedekatan kami. Saya merasa damai, saya merasakan berada di dekat anak saya, dan ini 100% dirinya, katanya. Saudara, tentu saja biaya untuk proses ini tidak murah. Antara 75 juta sampai 350 juta katanya. Namun saudara, orang rela membayarnya. Karena mereka tetap ingin merasakan kedekatan dengan sosok yang dikasihi dan mengasihinya. Sekalipun hanyalah dalam bentuk abu seorang yang meninggal. Kematian itu saudara membawa sebuah pemisahan. Dan keterpisahan itu membuat sebuah kepedihan yang begitu dalam. Kesendirian dan merasa ditinggalkan itu tidak enak. Dan itu bisa menggoncangkan kita. Kita akan senang, saudara, jika kita merasa masih ada tangan yang menggenggam kita. Masih ada tangan yang menggandeng kita ketika kita menjalani kehidupan ini. Apalagi saudara, ketika kita harus melewati masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita atau di dalam kehidupan pelayanan kita. Kita membutuhkan jaminan bahwa masih ada pribadi yang dekat dengan kita. Masih ada pribadi yang mau berjalan bersama-sama dengan kita. Yesus pun tahu kebutuhan ini. Ia akan menuju Golgota dan akan meninggalkan murid-murid sementara waktu. Tidak hanya itu, saudara, setelah itu ia akan bangkit dan naik ke surga. Kehadiran Yesus secara fisik tidak lagi dirasakan oleh para murid. Namun para murid ini dikatakan tidak perlu takut. Mereka tidak perlu merasa sendiri, karena Yesus dikatakan akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus itu. Dan ini digenapi pada hari Pentakosta. Yohanes 14 ayat 16 itu menyatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yesus menyebut Roh Kudus itu sebagai penolong yang lain. Hal ini, saudara, berarti sudah ada penolong sebelumnya. Siapakah dia? 1 Yohanes 2 ayat 1 menggunakan kata yang sama untuk diberikan kepada Yesus. Yesus adalah penolong itu. Kata yang lain ini menekankan bahwa Roh Kudus itu akan menjadi penolong yang serupa dengan Kristus. Kehadiran Roh Kudus saat ini seperti kehadiran Yesus di tengah-tengah murid pada waktu itu. Saudara, seringkali kita mendengar Roh Kudus itu hanya dibicarakan sebagai suatu kuasa. Diskusi tentang Roh Kudus ini sering hanya dikaitkan dengan karunia-karunia, bahasa lidah, kesembuhan, nubuat, bahkan seringkali dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang spektakuler, yang luar biasa, dan sering dikaitkan dengan perasaan-perasaan yang timbul dalam hati kita. Tentu tidak semuanya salah. Alkitab juga menyatakan kepada kita tentang hal-hal yang luar biasa yang terjadi ketika dinyatakan bahwa Roh Kudus itu sedang bekerja. Alkitab itu juga menyatakan adanya karunia-karunia roh yang spektakuler, yang bisa menarik perhatian banyak orang. Namun saudara, apakah ia hanya sekedar sebuah kuasa
Seolah-olah di mana orang yang memilikinya dapat menggunakan semaunya. Sesungguhnya siapa dia? Ketika saudara melihat sebuah arak-arakan mobil, maka tentu saudara tahu bahwa ada pribadi yang luar biasa yang datang, bukan? Pasti ini adalah sosok yang penting. Mungkin adalah orang yang memiliki jabatan tertentu. Dan pada hari Pentakosta, kita juga melihat hal yang sama. Ada 3 tanda yang mengiringi kehadiran Roh Kudus itu. Ada suatu bunyi yang dikatakan seperti tiupan angin yang keras. Ada lidah-lidah seperti nyala api. Dan dikatakan mereka itu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Setelah hal ini menunjukkan bahwa yang hadir ini bukan sosok yang biasa. Tetapi pribadi yang istimewa. Yang kehadirannya itu ditandai dengan peristiwa yang supranatural. Bahkan saudara, Allah sendiri itu dikatakan sudah merencanakannya. Allah itu sudah menetapkan satu hari, di mana hari itu menjadi satu momen dimulainya karya Roh Kudus di era Perjanjian Baru. Dan hari itu saudara adalah hari Pentakosta. Saudara, tentu tidak kebetulan bahwa momen itu terjadi bersamaan dengan perayaan orang Yahudi. Hari Pentakosta adalah hari ke-50. Di mana hari ini merupakan salah satu dari hari raya besar orang Yahudi. Hari raya itu merupakan rangkaian dari hari raya. Ada hari raya Paskah, hari raya panen pertama, dan hari raya Pentakosta. Pesta-pesta ini saudara sebetulnya merupakan gambaran dari pekerjaan Kristus. Paskah menggambarkan kematian Kristus yang adalah anak domba Allah itu. Dan pesta dari panen pertama menggambarkan kebangkitan Kristus dari kematian. Dan 50 hari setelah itu adalah hari Pentakosta. Di mana orang-orang Yahudi merayakan pemberian hukum Taurat. Tetapi orang-orang Kristen, saudara, merayakan pemberian Roh Kudus pada gerejanya. Kehadiran Roh Kudus itu sudah direncanakan. Dan ia hadir dengan tanda-tanda yang luar biasa. Sebagaimana Kristus, saudara, Roh Kudus adalah pribadi yang ilahi dan penuh kuasa. Dan sekarang, saudara, dikatakan pribadi yang luar biasa ini hadir untuk menjadi penolong kita. Bukankah ini hal yang luar biasa? Saudara, misalnya satu saat gereja saudara punya kesebelasan sepak bola. Tapi maaf, setiap kali bertanding lebih banyak kalah daripada menangnya. Apa yang bisa diharapkan dari kesebelasan yang seperti ini, saudara? Pertandingan persahabatan lawan gereja tetangga kalah 3-0. Turnamen antar gereja sudah pulang di babak penyisihan. Lomba 17 Agustusan di kelurahan cuma jadi peringkat 2 dari belakang. Bagaimana mau ikut kompetisi yang lebih tinggi? Tim yang selalu kalah ini tidak punya ambisi lagi. Maka saudara, untuk mengatasi itu dibuatlah surat keputusan majelis untuk menugaskan pendeta saudara masuk di dalam tim. Namun usaha ini pun sia-sia. Hamba Tuhan kok disuruh main bola. Mau ngerebut bola sungkan. Dapat bola diminta lawan ya diberikan. Kesebelasan ini saudara semakin terpuruk. Ketika keadaan seperti itu, perasaan apa yang muncul di dalam hati para pemain? Mungkin mereka akan malas bertanding. Tawaran untuk laga persahabatan sepertinya akan mempermalukan mereka lagi. Akhirnya saudara, mau tidak mau haruslah dilakukan terobosan. Akhirnya majelis itu kemudian rapat dan merekrut Cristiano Ronaldo. Pemain yang beberapa kali mendapat gelar sebagai pemain terbaik dunia ini tiba-tiba mau jadi pemain di kesebelasan gereja saudara. Apa yang terjadi sekarang saudara? Saya yakin sekarang seluruh jemaat bisa menegakkan kepala mereka.
Kaos kesebelasan yang tadinya hanya menjadi kaos saat kerja bakti, sekarang kembali laku keras. Bahkan bisa dipakai saat jalan-jalan ke mall. Ada harapan baru yang muncul. Ada semangat yang baru. Di mana yang lalu tidak berani bertanding, sekarang malah nantang. Kenapa? Ada seorang yang hebat hadir di tengah-tengah mereka. Setelah kehadiran Roh Kudus seharusnya membawa kita pada semangat yang baru, bahkan keberanian untuk menjalani kehidupan ini dengan kepala yang tegak. Ketika Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Kata penolong di sini, saudara, menggunakan kata parakletos. Berasal dari dua kata, berjalan di samping dan dipanggil. Jadi dapat diartikan seorang yang dipanggil untuk berjalan di samping dan menolong. Karena itu dalam pemakaiannya kata ini memiliki dua arti. Arti yang pertama adalah penolong atau seringkali disebut juga pembela atau perantara, yang biasanya dipakai dalam pengertian seseorang yang ditugaskan untuk memberi pertolongan di dalam sidang pengadilan. Kata ini juga berarti penghibur, yaitu sumber penghiburan bagi orang-orang yang terluka, putus asa, dan berduka cita. Karena itu seorang penafsir menggambarkan bahwa kata kerja dari parakletos, yaitu paraklesis, itu merupakan pertolongan yang bukan hanya menumpangkan tangan di bahu seseorang, melainkan juga membalikkan badan orang itu sehingga ia dapat menghadapi dunia. Bukan sekedar menyapu air matanya, melainkan juga memampukannya untuk menghadapi dunia dengan pandangan yang mantap. Secara paraklesis adalah gabungan antara penghiburan dan kekuatan. Sebagian saudara tentu pernah mendengar atau menonton baik serialnya di televisi atau di layar lebar di bioskop, sebuah film yang berjudul Mission Impossible, yang kalau diterjemahkan secara bebas dapat diartikan misi yang tidak mungkin. Tapi anehnya saudara, kita menemukan bahwa misi-misi yang diberikan itu selalu bisa dituntaskan. Mereka selalu menang. Kenapa saudara? Para tokoh yang mendapatkan mandat itu bisa mengerjakan tugas mereka dengan baik, sekalipun tampak tidak mudah. Karena di dalam tim itu ada sosok yang hebat, yang punya kemampuan lebih. Sehingga mereka berhasil menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Perjalanan hidup kita, saudara, kadang dapat menjadi sebuah mission impossible. Sepertinya misi yang tidak mungkin. Jika kita melihat tugas dan tanggung jawab gereja, sepertinya betapa susahnya untuk mengerjakan dan menyelesaikannya. Kita digambarkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Bukankah itu misi yang tidak mungkin? Kita dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Sepertinya misi yang tidak mungkin. Engkau akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Murid-murid membayangkan mereka sepertinya tidak mungkin. Tetapi sekarang dikatakan ada Roh Kudus yang akan bekerja. Disinilah saudara, misi itu menjadi mungkin. Dan sekarang kita menyaksikan gereja Tuhan berkembang sampai kemana-mana. Dan inilah yang menjadi jaminan kita. Ingatlah, gereja Tuhan itu diperlengkapi dengan kehadiran Roh Kudus. Ia yang membuat misi kita itu menjadi mungkin. Bahkan ketika kita memasuki masa-masa pandemi yang tidak mudah ini, dengan segala kesulitan yang ada di dalamnya. Saudara, keliru jikalau kita ragu-ragu di dalam mengerjakan pelayanan pemberitaan Injil. Karena kita pasti punya jaminan bahwa Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan menjadi penolong kita, pendamping kita di dalam pelayanan kita.
Keliru jika kita ragu-ragu membangun dan mengembangkan gereja. Karena Roh Kudus juga yang menjadi jaminan bahwa pekerjaan kita itu akan diberkatinya. Keliru jika kita berpikir bahwa gereja yang benar akan habis. Seperti buka toko dan kemudian bangkrut. Karena sesungguhnya Roh Kudus itu yang menjadi jaminan dari gereja Tuhan untuk melakukan misinya. Saudara, saya melayani di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Dan kalau saudara melihat Seminari Alkitab Asia Tenggara sampai saat ini, saudara perlu tahu ada sebuah langkah yang dibuat oleh pendiri seminari ini. Tuhan menaruh di dalam hati Dr. Andrew G. sebuah keresahan tentang pentingnya pendidikan teologi bagi para hamba Tuhan yang melayani di Indonesia. Akhirnya pada tahun 1952, beliau mendirikan Saat. Dengan mahasiswa pertama sebanyak 3 orang. Saudara, ini adalah pemikiran yang besar, bahkan saya pikir sedikit nekat. Bayangkan saudara, dengan 3 orang mahasiswa di tempat yang kecil itu menggunakan nama Asia Tenggara. Itu nama terlalu keren dibanding sekolahnya. Namun di balik itu saudara, saya melihat sebuah visi yang besar. Saya melihat sebuah langkah iman yang berani dari pendeta Andrew G. Ia berkata, saya datang dengan tangan kosong. Tetapi dengan iman kepada Allah yang berkuasa. Jika Allah berkuasa, Ia pun dapat menolong kita membuka sekolah ini. Beliau menyadari kuasa dan pekerjaan Allah di dalam pelayanan. Beliau menyadari ada pekerjaan Roh Kudus yang tidak berhenti di dalam pelayanan. Dan sekarang ini, saat membina mahasiswa lebih dari 100 kali lipat dibanding pertama kali didirikan. Dengan tempat yang jauh lebih besar dan area pelayanan yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Setelah Tuhan tahu pelayanan itu tidak mudah. Tuhan tahu kekuatan kita itu tidak seberapa. Tuhan tahu kelemahan-kelemahan kita. Tetapi Ia mau bekerja di dalam kita. Ia mau bekerja melalui kita. Ia memberikan Roh Kudus itu kepada kita. Dan bersama Dia, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bersama Dia, tidak ada rintangan yang tidak bisa dilalui. Bersama Dia, tidak ada misi yang mustahil. Kita akan mampu menyelesaikannya. Karena itu saudara, marilah kita setia di dalam setiap perkara kecil yang dipercayakan kepada kita. Dan tetaplah berani memikirkan hal-hal yang besar yang bisa kita kerjakan bagi Dia. Bahkan sekalipun itu mungkin melampaui kekuatan kita. Sebab Roh Kudus itu menyertai hidup kita. Dan Dia juga menyertai pelayanan kita. Saudara mungkin berkata, iya Pak, itu berkaitan dengan gereja, dengan pelayanan. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan problem-problem yang harus saya hadapi? Apakah Roh Kudus juga bekerja untuk saya? Saudara, anak-anak Tuhan kadang diizinkan menghadapi pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Bagaimana ia dapat bertahan? Bersyukur saudara. Saudara dan saya memiliki Roh Kudus itu. Kita itu tidak sendiri. Kita memiliki Roh Kudus yang bekerja, bahkan kadang bekerja di luar yang bisa kita pikirkan. Sebab Roh Kudus itu datang untuk umat Allah. Roh Kudus itu dikirim untuk menjadi penghibur, menjadi penolong kita. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita, saudara. Setelah beberapa waktu yang lalu, pandemi COVID-19 ini sudah berusia 1 tahun. Dan bersamaan dengan itu saya juga memperingati 1 tahun sakit saya.
Di minggu-minggu akhir Februari sampai pertengahan Maret, saya berkhotbah di beberapa gereja sambil duduk karena kaki saya sakit. Mulanya kaki kanan terasa seperti kesemutan terus-menerus. Saya bawa ke dokter dan diberi obat. 2 hari kemudian tidak saja yang kanan tetapi juga yang kiri. Saya pun balik ke dokter dan diberi obat lagi. Esoknya saya pergi pelayanan di Jakarta selama beberapa hari. Dan disitulah saudara saya mulai merasa nyeri yang tidak habis-habisnya. Setiap malam saya bisa bangun 5-7 kali karena nyerinya. Dan yang saya heran saudara, sudah diberi obat penahan nyeri kok tidak berkurang. Masih sakit. Sudah berdoa tetapi belum mendapatkan pemulihan. Dan pulang dari pelayanan, saya masuk ke rumah sakit untuk diobservasi selama 4 hari. Diberi obat melalui infus, tidak kelihatan membaik. Dicek darah secara lengkap, tidak ada masalah. Diperiksa apakah ada pembuluh darah yang buntut, ternyata tidak. Dan akhirnya saya pulang ke rumah dengan diinfokan saya mengalami kerusakan syaraf tepi dan ada radang di kaki saya. Saudara, saya menjalani waktu-waktu itu dengan masih terasa sakit. Dengan tidak bisa berdiri lama, berjalan juga rasanya sakit. Sempat saya berpikir kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi di tengah-tengah padatnya tugas kantor, bahkan pelayanan-pelayanan yang ada di depan saya. Saya sudah berdoa, kenapa kok nggak sembuh? Saudara, sementara saya juga berpikir bagaimana saya bisa melakukan pelayanan-pelayanan saya ke depan. Tetapi ketika saya memikirkan itu, saudara, di dalam kegentaran saya, ada satu ayat yang tiba-tiba tercetus di dalam pikiran saya. Ayat itu mengatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, ayat ini timbul dalam pikiran saya. Dan kemudian ayat ini juga yang mendampingi saya di dalam pelayanan-pelayanan yang saya jalani. Sampai saat ini saya masih belum pulih sempurna. Sudah bisa berdiri lebih lama sekalipun kadang masih terasa sakit. Setiap selesai aktivitas kaki saya masih merasa sakit. Namun benar saudara, saya boleh merasakan kekuatan roh itulah yang menopang saya untuk saya bisa menjalani, bahkan memberanikan saya untuk menjalani hari-hari yang masih ada di depan saya. Sebab Ia hadir dalam hidup saya. Dia akan menopang perjalanan saya. Dia akan terus memegang tangan saya dan melewati masa-masa yang tidak mudah bagi saya. Di hari kita memperingati momen turunnya Roh Kudus ini, biarlah kita itu menyadari kehadiran pribadi Allah yang beserta dengan kita. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita. Dan bersama dengan pribadi yang berkuasa itulah saudara, kita akan menjalani pelayanan kita akan menjalani kehidupan kita. Dan kehadirannya itulah yang akan memampukan kita untuk hidup bagi Dia, menjadi saksinya, bahkan menegakkan kita di dalam segala keadaan atau kesulitan yang mungkin kita hadapi. Bahkan ayat tadi katakan, Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Ia menyertai kamu dan Ia akan diam di dalam kamu. Pribadi itu saudara menyertai kita selama-lamanya. Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Ia terus hadir dan Dia bekerja di dalam kehidupan kita. Biarlah ini saudara menjadi keyakinan kita di dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini. Saudara tidak berjalan sendirian. Roh Kudus hadir menjadi penolong saudara di dalam segala keadaan. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami terus mengingat Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami terus menyadari bahwa Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau hadir di dalam kehidupan kami secara pribadi. Engkau hadir di dalam pelayanan kami. Karena itu Tuhan, biarlah di hari Pentakosta ini menjadi satu momen kebangkitan bagi kami. Supaya umat-Mu tidak ada yang menjadi lemah. Biarlah umat-Mu tidak menjadi putus asa. Tetapi mereka boleh menjalani hidup mereka dengan kekuatan bersama-sama dengan Roh Kudus yang terus hadir dan menyertai kehidupan mereka. Berkatilah gereja-Mu juga. Biarlah mereka juga boleh terus bertumbuh. Boleh mengerjakan pelayanan. Karena pekerjaan Roh Kudus tidak berhenti. Dan Kau yang akan memberkati pelayanan di tempat ini. Supaya nama-Mu Tuhan akan terus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kesempatan melayani saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin lama perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur dan kita bersuka cita karena kita boleh tetap bertemu walaupun secara online. Kita sadar bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir di tempat saudara masing-masing di rumah, dan Tuhan hadir terutama di dalam hati kita. Dan di hari ini kita bersyukur kita boleh mengingat hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang boleh menolong hidup kita. Roh Kudus yang adalah sang penolong hidup kita, yang memimpin hidup kita di dalam segala kebenarannya. Dan tidak kebetulan juga, besok tanggal 24 Mei, gereja kita juga mengingat hari Aldersgate. Karena tanggal 24 Mei 1738, John Wesley, Bapak pendiri Gereja Metodis Indonesia di Jalan Aldersgate, dia mengalami pembaharuan iman. Tentu kita percaya bahwa pembaharuan iman yang dialami tentu karena peran Roh Kudus Tuhan. Dan bagi John Wesley, bahwa kekristenan bukan sekedar teori, tapi kekristenan adalah pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Mari di hari Pentakosta ini, di mana Roh Kudus boleh ada bersama dengan kita, dan kita boleh mengingat hari pembaruan iman John Wesley. Biarlah iman kita bukan sekedar teori, tapi iman kita boleh adalah dipraktekkan, dan kita boleh mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada hambanya Pendeta Hari Sugianto, Ketua STT Saat Malang, yang telah melayani kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang sudah dibawakan di hari Pentakosta ini boleh menjadi berkat bagi kita dan boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Tuhan berkati pelayanan Pendeta Hari dan keluarga yang ada di Saat Malang. Dan di dalam setiap ibadah-ibadah kita pada secara online, jemaat tetap diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan secara online dengan men-scan barcode pada aplikasi-aplikasi yang tersedia, atau jemaat dapat mentransfer melalui rekening atas nama GMI Bethlehem Palembang. Dan setiap informasi kegiatan-kegiatan gereja kita, Bapak Ibu dapat mengikuti di media-media sosial yang ada. Dan ibadah hari ini dan minggu depan kita akan masih adakan hanya secara online, karena kondisi kota Palembang yang adalah status zona merah penyebaran virus COVID-19. Dan kita berharap bahwa situasi ke depan akan lebih baik, tentu dengan pertolongan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menghafal satu ayat Alkitab yang diambil dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 14. Saya akan bacakan ayat ini sekali dan kemudian kita boleh mengulangnya secara bersama-sama. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Mari kita hafalkan bersama-sama Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Biarlah Roh Kudus boleh sungguh-sungguh menjadi bagian dan jaminan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. Yen Chủ耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus kiranya boleh tinggal tetap bersama-sama dengan kehidupan kita, memberkati kehidupan saudara, memberkati keluarga dan rumah tangga saudara, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu,
memberkatimu di situasi saat ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini, dan sekali lagi saya mengucapkan untuk kita semua selamat Hari Pentakosta dan selamat mengingat Hari Aldeskid. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.